Halo guys, ketemu lagi di channel Mika Hizky ya. Kali ini aku mau membahas tentang forex lagi. Oh ya, di videoku sebelumnya yang tentang jurnal itu ada yang nanya, "Bang, buka jurnal buka jurnal, buka apa grup belajar enggak?" Aku bilang enggak ya, karena pertama aku tuh bukan tipe pengajar, bukan tipe trainer, bukan nggak susah untuk mengajar ya, mungkin untuk berbagi lebih mudah. Jadi di YouTube ini aku hanya berbagi aja, nggak mau mengajarkan. Itu sebenarnya lebih bagus, belajar sendiri, tapi aku mau coba berbagi apa yang sudah aku pelajari dan aku bukan trainer tapi trader, seperti itu. Kemudian aku buat video ini sekarang, di hari biasa, hari kerja. Karena hari Sabtu, kalau yang kayak video-video sebelumnya kan bikin slide, aduh aku kayaknya agak repot nyiapinnya dan menyita waktu juga setelah aku pikir-pikir ya. Jadi aku berbagi aja, ngomong apa yang mau aku bagikan, yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, jadi sebelumnya itu aku videonya tentang, price action itu dalam forex, terus itu view-nya lumayan, terus kedua jurnal view-nya sedikit. Padahal jurnal itu penting sekali dalam trading ya. Tapi nggak apa-apa, aku hanya mau berbagi. Kemudian yang video ini, video-videoku sebelumnya itu juga banyak yang penting ya, kayak fraktal, terus kenapa 5% orang hanya berhasil. Jadi boleh ditonton-tonton untuk menambah apa namanya, literatur. Kemudian di video ini langsung aja aku mau membahas tentang karakteristik dari trader yang sukses. Oke, jadi aku kecilin dulu gambarnya, kecil di sini, dan kemudian aku akan nulisnya di apa itu? Di ini dia, di mana nih? Di trading view-nya aku tulis nanti ya, karena kalau bikin slide susah. Oke, lanjut. Jadi aku pause dulu, aku mau tulis apa yang mau aku bilang. Ini dia, udah aku tulis. Jadi karakteristik trades dari great traders itu pertama disiplin nih menurut aku, objektif, bisa bersifat objektif, sabar, dan terbiasa dengan ketidakpastian, dan menjadi seorang manajer yang bagus dari trading yang dia lakukan. Yang paling poin yang paling harus ditekankan itu poin, kalau aku sih ke poin terbiasa dengan ketidakpastian. Kita harus membiasakan diri karena ini seperti yang di videoku pertama, it's all about behavior, market behavior and human behavior. Kemudian disiplin dan sabar. Jadi nomor satu sebenarnya terbiasa dengan ketidakpastian, disiplin dan sabar, objektif dan manajer yang baik. Oke, jadi aku bahas satu singkat aja. Jadi mulai dengan disiplin. Disiplin dalam trading itu intinya melakukan apa yang benar. Jadi disiplin ini adalah melakukan apa yang benar. Yang benar itu kita peroleh dari pembelajaran kita, dari apa namanya? Kalau pembelajarannya banyak ya, dari setup kita, dari pengalaman kita, dari jurnal kita sebenarnya. Disiplin itu kita pelajarin dari jurnal kita. Jadi disiplin itu adalah melakukan apa yang benar, apa yang benar ya, yang berdasarkan yang sudah kita pelajari, dan melakukan yang benar itu di saat kita juga terkadang tidak mau melakukan itu. Seperti yang paling gampang, cut loss atau stop lossnya digeser-geser. Itu kita melakukan yang tidak benar. Jadi kemudian disiplin itu nggak ada istilah, oh mungkin kali ini setupku akan berhasil, oh mungkin kali ini itu akan berhasil, yang ini berhasil, yang itu nggak ada. Disiplin nggak seperti itu, dan nggak disiplin itu nggak yang coba-coba, kayaknya aku harus cobain deh risk rewardku ganti dulu, ganti jadi 1-2, jadi 1-1, bahkan yang negatif risk reward. Enggak, jadi sebenarnya semuanya itu yang disiplin ini bisa kita dapat dari apa namanya, trading jurnal kita, dari catatan kita. Makanya yang videoku kedua itu tentang trading jurnal. Kemudian tentang objektif. Jadi disiplin yang pertama.
Kemudian kedua tentang objektif. Objektif terhadap apa? Objektif terhadap trading kita, terhadap apa yang sudah kita putuskan. Oke, artinya objektif ini kita nggak membiarkan emosi, ini lebih ke emosi ya, nggak membiarkan emosi kita mempengaruhi keputusan kita. Jadi kalau dalam trading ataupun sebelum trading kita sudah mulai merasakan ada emosi, ya emosi bisa sebelum trading kita marah-marah di luar karena di jalan nggak bagus atau apa gitu, itu sebenarnya harus dihindari, nggak usah trading. Jadi ketika memang mau trading, kita itu emosi kita tuh memang harus benar-benar netral. Dan makanya kalau aku ketika sebelum trading biasanya emang rutinitas itu selalu olahraga ya pagi. Jadi memang bikin pikiran itu tenang dulu. Sebelum trading itu bikin pikiran tenang. Jadi kalau misalnya kayak ngantar anak sekolah, terus Mika Hizkia agak lama dibangunin, emosi itu satu hari aku bisa nggak trading. Memang putuskan untuk nggak trading karena itu akan mengganggu, benar-benar mengganggu keputusan kita nanti. Dan kita itu memang harus bisa menerima kenyataan bahwa terkadang dan hampir 60% market itu akan selalu berlawanan dari akan selalu berlawanan dari eh, apa yang kita mau gitu loh. Jadi nih kayaknya di chart yang ini akan turun gitu loh. Coba ntar aku lihat dulu ya ini kemana. Oke, tadi aku ngelihat ini aku masih mikir ini ada probabilitasnya dia akan naik ya di titik ini dia ke sini nanti masih lanjut. Oke, lanjut lagi tadi tadi sampai mana ya? Sampai objektif. Jadi hampir 60% itu ketika kita mau trading itu akan selalu berlawanan karena memang akan selalu ada institusi ya yang selalu berlawanan dengan kita. Jadi ini institusi ini bukan mau memakan yang retail, nggak ada institusi sama sekali nggak peduli sama retail. Retail itu hanya 5% dari total trading yang terjadi ya kalau yang aku baca-baca ya. Kemudian sabar itu yang kunci paling nomor 3 sih menurut aku, bener nomor 3. Sabar itu artinya ya kita memang harus sabar. Kalau memang kita belum ada momen untuk entry ya nggak usah entry. Kalau kira-kira belum stop loss kita masih jauh atau sudah deket, sabar, biarin aja kalau dia kena seperti itu. Jadi sabar itu penting ya. Dan juga sabar itu jangan pernah berpikir waduh kita ketinggalan momen untuk masuk, enggak, sama sekali enggak. Jadi akan tetap selalu ada di mana kita bisa untuk trading. Bahkan di setiap trading itu akan selalu ada kesempatan untuk untuk trading ya. Di setiap bar itu ada kesempatan untuk trading, hanya saja kalau aku pribadi itu untuk 5 menit ATR ku itu nggak boleh dari 55. Itu kalau ATR ku 55, ini karena sekali trading ya aku jadi nggak bikin slide. Kalau ATR ku 55 yang di time frame 5 menit itu aku nggak pakai dia. Pokoknya ATR ku nggak boleh lebih dari 55. Nah, itu ada hubungannya dengan berapa jauh stopku, berapa jauh kemungkinan probabilitas untuk profitku kena dulu dibanding dengan stop lossku. Jadi ATR itu ATR pasti kalian tahu kan, average true range. Nah kalau nggak tahu boleh di Google cari ATR itu apa, hubungannya dengan pasar forex lah, kapan digunakan. Ada yang bilang ATR itu bisa kita pakai untuk pasang stop loss, ada yang bisa 1,5 kali ATR,
ada yang 2,5 kali ATR dia, hampir-hampir seperti itu penggunaannya. Cuman aku melihat ATR itu dari sisi, momentum juga. Kalau tinggi momentum ATR-nya, momentumnya dia fluktuasinya lagi tinggi, volatilitasnya lagi tinggi. Oke, jadi yang sabar. Dan yang keempat itu terbiasa dengan ketidakpastian. Nah, ini yang paling paling memang benar harus dipahami ya. Terbiasa dengan ketidakpastian karena memang di pasar forex itu nggak ada yang pasti. Kayak kita sudah kayak aku nih, aku bikin chart ke atas ini nggak pasti segini. Malah sebenarnya 60% probabilitas itu kalau aku 60% dia itu lebih ke sini nanti dia, ke bawah sini dulu. Karena ini trading range. Jadi aku belum ambil posisi. Jadi hanya pemanasan dulu. Biasanya trading itu aku mulai jam 9, kadang jam 11 sudah ada posisi, cuman hari ini enggak. Jadi aku mau ngeliat karena ini openingnya dia di sini, opening yang ini itu sampai ke sini itu dia trading range. Jadi trading range adalah trading paling susah. Trading range adalah trading paling susah. Kemudian tadi terbiasa dengan ketidakpastian karena memang nggak ada yang pasti itu. Jadi coba hidup dengan ketidakpastian di trading forex. Walaupun kita sudah bilang ini ada kemungkinan naik, nggak pasti juga. Semua bisa berubah. Ya, jadi biasakan untuk hidup dengan ketidakpastian. Dan terakhir, jadilah manajer yang baik. Artinya dengan kita bisa kuasai disiplin, objektif, sabar, terbiasa dengan ketidakpastian, kita juga harus bisa manage trading kita. Jangan over trading, jangan over trading, jangan takut kehilangan uang karena memang di sini itu di forex itu bukan untuk kaya sih sebenarnya. Untuk kaya itu ada nanti caranya. Nanti aku kasih tahu itu untuk kayanya itu, untuk bisa kayanya melipat gandakannya itu bukan dari besaran lot ya. Nanti aku kasih tahu triknya gimana. Itu ada hubungannya dengan berapa besar modal yang kita pakai untuk trading. Nanti di next video aku coba buat ya. Sebelum masuk ke video tentang price action, detailnya price action. Jadi ini sekarang belum detailnya price action. Yang kemarin jurnal itu masih general, price action dalam forex itu masih general. Ini grade traders itu masih general juga. Jadi aku nanti next itu mungkin berapa sih modal yang perlu, bagaimana sih biar bisa lebih menghasilkan dari forex seperti itu. Itu ada caranya nanti dan ya mudah-mudahan bisa diterima ya, tapi setidaknya aku membagikan apa yang aku lakukan. Oke. Jadi ini adalah 4 dari grade traders, bagaimana karakteristik untuk bisa menjadi trader yang bagus lah ya, yang bisa matang pada akhirnya become a discretionary trader. Nah, ini 5 menit nih belum naik nih. Belum naik, belum turun, ini trading range. Jadi memang trading range itu most difficult market cycle yang untuk kita tradingin. Dan terkadang hampir semua trader itu melakukan stupid things ya. Jadi sebenarnya dia udah tahu, oh ini probabilitasnya mau ke bawah. Yang kayak gini aku bilang ini ke atas, ini ke bawah. Ini kan range ini 60% itu dia akan ke bawah. Kalau aku di sini ini aku sell, tapi aku belum mau karena mau buat video ini. Setidaknya aku mau bagiin dulu pengalamanku. Nah, ini ke bawah, ini lebih cenderung ke bawah nih dia. Karena 60% ini kan nanti masuk ke detail. Ini kan trip push. Bisa 1 2 3 trip push, bisa looking dari sini 1 2 3. Ini wedge namanya, trip push up. Kenapa seperti itu? Kenapa juga ini juga trip push 1 2 3. Ini kenapa sih 3? Itu yang aku bilang di awal ya, itu magic number ya. Dan biasanya dia akan kembali ke pullback pertama.
ke pertama dia ke pullback itu di sini. Nih. Nah, dia balik ke sini. Terus yang aku bilang waktu itu, kalau kita mau ngambil decision, konteks kita nggak perlu terlalu panjang. Itu berdasarkan yang Markov probabilitas. Ngambil keputusan ya berdasarkan current state itu. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4, 60% dia akan ke sini. Bahkan ke sini ke pullback pertama, tapi oh iya, karena itu didukung dengan ini trading range dari awal sini. Itu loh, makanya aku bilang susah. Lihat kan yang ini sudah mulai ke bawah, yang biru pertama kali aku bikin ke atas. Makanya terbiasa untuk ketidakpastian dan cepat untuk mengambil keputusan. Kalau kita udah misalnya buy di sini, terus dia nggak sesuai, kita udah keluar aja langsung. Keluar aja, jangan do stupid things lah. Kalau memang udah nggak cocok, langsung flip. Nah, untuk flip trades kita itu nggak mudah. Itu butuh pengalaman ya, butuh apa namanya ya, butuh nyali yang tinggi untuk langsung ngeflip trade. Karena wah, giliran kita balik lagi, ternyata dia balik ke atas. Itu butuh pemahaman lagi ya. Jadi kalau aku sekarang lebih cenderung ini akan ke bawah sini, ke bawah. Jadi ketika sudah nggak sesuai, ya kita jangan bertahan di situ, oke? Ya, ini kan ke bawah kan, dia akan ke bawah, nggak kelihatan ya? Apa aku gedein aja? Ini aku gedein, udah kegedein kan? Tadi kan dia di sini, di titik biru ini. Nah, aku lebih prefer dia 60% itu ke bawah. Nah, itu didapat dari market cycle. Nanti lah kalau udah masuk, aku coba bagi. Tapi yang sekarang itu trade-nya disiplin, objektif, sabar, terbiasa dengan ketidakpastian. Oke. Kemudian apalagi ya mau aku bagiin. Ini video udah 17 menit, kayaknya udah cukup. Jadi kesimpulannya, terbiasa dengan ketidakpastian dan disiplin dalam belajar, dalam melakukan trade. Kalau memang dia nggak sesuai, langsung out. Dan objektif itu tadi terlebih ke apa, perasaan. Jadi kalau memang kita udah feelingnya udah nggak oke dari awal, nggak usah trading, biarin aja. Terus harus sabar dalam mengeksekusi dan jadilah manajer yang baik dari trading tadi dengan empat bagian yang tadi: disiplin, objektif, sabar, terbiasa dengan ketidakpastian. Coba nih aku pause ya, aku tunggu ya. Ini lagi nunggu trade-nya, ini baru berapa menit ya, mau nyoba aja, jadi aku pause dulu, mau ngeliat yang 60% itu ke bawah. Yang sekarang ini ada hijau di sini. Kalau nggak biasa kan pasti waduh, hijau ini kayaknya mau balik ke atas, takut. Tapi ya itu, kita harus sabar ya, harus sabar. Kalau memang kita udah pasang stop loss, ya udah biarin. Kalau memang stop lossnya kena, ya kena, seperti itu. Nah, ini aku masih nunggu, kita baru berapa menit, 15 menit ya, sekarang menit ke 18 rekaman tadi pas di sini. Pas di sini, bar ini aku bikin ke atas. Tapi ya seperti itu, dia aku ekspektasi 60% dia ke bawah sini. Ini yang paling susah trading range. Kita coba tunggu ya, lihat. Oke, sekarang udah 1, 2, 3, 4, 5, berarti udah 20 menit. Sebagai contoh kita ambil entry di sini, di ini ya. Kita entry sell karena beranggapan ini mau turun, karena apa yang bilang di awal itu trading range itu paling susah. Sebenarnya stop loss itu di atas ini, tapi belum kena ya, belum kena stop loss, jadi ada kemungkinan. Tapi aku mau kasih gambaran kenapa aku tadi dibilang ITR-nya. Kalau ITR-nya sekarang ini yang 5 menit itu, yang 5 menit ITR-nya 147. Nah, kalau tadi aku pasang itu biasanya ITR-nya 5 menit itu nggak lewat dari 55. Nah, kalau misalnya tadi aku sell di sini, itu sebenarnya udah take profit. Aku kalau ngelihat dari rangingnya ini kan udah 67. Aku lebih
cepet sih mainnya. Nah, ini sebenarnya udah take profit di titik ini. Cuman, aku nggak trading, seperti aku bilang, jadi hanya pengen bikin video ini, pengen kasih tunjuk. Nah, ini stop loss-ku di atas ini. Sebenarnya udah kena dulu, karena 60% kemungkinan dia akan ke bawah, jadi akan kena dulu yang di bawah, baru kemungkinan dia ke atas. Karena ini 1, 2, 3, 4, 5 bar dibanding dengan 1 bar turun, berarti kan lebih cepat yang 1 bar turun ke bawah dulu take profit baru kena stop loss. Tapi ini karena ini kan aku nggak pasang ya, hanya kasih contoh ambil di sini. Nah, itu dia makanya aku bilang trading range yang ini itu 50-50 probabilitasnya, bisa ke atas bisa ke bawah. Oke, jadi itu dulu videonya, semoga bermanfaat. Nanti aku coba lagi bikin video berikutnya tentang berapa sih modal yang perlu dan bagaimana supaya dengan modalnya itu kita bisa berasa ada untung. Oke, terima kasih udah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa di komen-komen ya.